Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Fadil Muhammad Razan, dan juga rekan-rekan saya, yaitu Devita Aprilia Pramesti, Renanda Dwi Palupi, Tania Nurlaili Maharani, Dwi Novianto, Rizka Kusuma Wardani, dan juga Yasmin Alia Fahmida. Jadi di sini kami akan mempresentasikan artikel ini ilmiah kami yang berjudul Cegah Hoax dengan Saring Sebelum Sharing. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa konten yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada abstrak, lalu ada juga bab 1 yang berupa pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, dan juga yang terakhir bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Bisa di next. Bacakan oleh rekan saya yaitu Tania. Oke, di sini saya akan membacakan tentang abstraknya, yaitu hoax merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi menjadi faktor hoax dapat beredar cepat di masyarakat melalui media sosial, mulai dari broadcast, message, media cetak, maupun media online. Beberapa ciri berita dapat dikatakan berita hoax antara lain judul yang menarik dan provokatif, berasal dari situs yang tidak jelas, serta cenderung berisi opini dari pembuat tersebut. Bahaya yang dapat ditimbulkan seperti keresahan, kericuhan, maupun ketidaktentraman di masyarakat yang dapat membuat isu sosial semakin memanas. Hoax buster merupakan upaya yang diwujudkan dalam praktik fact-checking atau pengecekan fakta penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi berita hoax yang semakin marak beredar di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu didapatkan dengan mengumpulkan beberapa data yang sudah ada dari hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, maupun artikel dan jurnal. Pada penelitian kali ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif. Hoax menjadi berita yang justru membuat banyak masyarakat tertarik karena penggunaan bahasa yang menarik, sehingga perselisihan mudah terjadi yang menyebabkan kericuhan, keresahan, ketidakharmonisan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Hoax buster yang menjadi salah satu upaya diharapkan dapat menanggulangi hoax tersebut. Kata kunci dalam abstrak ini yaitu hoax, masyarakat, dan pencegahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh latar belakang yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rizka. Oke, pada bab 1 pendahuluan latar belakang, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hal ini disebutkan oleh Werme dalam Sari 2019. Adanya hoax dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar cepat di masyarakat melalui media sosial. Chen et al. Dalam Della Juni pada tahun 2019 halaman kedua menjelaskan bahwa hoax menjadi informasi sesat dan berbahaya karena mengubah pandangan dan pendapat manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Aulia dan Adi Susanto Julio pada 2018 juga menjelaskan bahwa hoax bertujuan untuk mempengaruhi pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoax. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak enggan untuk menyebarluaskan kepada semua orang. Sebuah langkah dalam mengatasi penyebaran berita hoax ini bisa dilakukan dengan memulai berhati-hati dengan berita yang berjudul sensasional, yang provokatif, memeriksa berita yang tersebar dengan keaslian alamat situs,
kemudian memeriksa kembali berita yang tersebar dengan kebenaran fakta, mengikuti grup diskusi anti hoax, dan yang sangat penting lakukan sharing sebelum sharing. Selanjutnya bisa di next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ciri-ciri berita dapat dikatakan sebagai berita hoaks? Yang kedua adalah bagaimana bahaya yang timbul dari penyebaran hoaks. Yang ketiga adalah upaya apa saja yang dilakukan untuk menangkal tersebarnya hoaks. Selanjutnya, tujuan kegiatan akan dibacakan oleh Devita. Baik, di sini saya akan memaparkan tujuan kegiatan, manfaat penelitian, dan tujuan substansi dari artikel yang telah kami buat. Tujuan kegiatan di sini yaitu dapat menjelaskan ciri-ciri berita hoaks, dapat memaparkan bahaya yang timbul dari penyebaran berita hoaks, serta dapat memaparkan berbagai upaya pencegahan penyebaran berita hoaks. Selanjutnya, ada manfaat penelitian dari artikel ini, yaitu manfaatnya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca mengenai wawasan pengetahuan akan ciri-ciri berita hoaks, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pembaca dan menyebarkan berita. Selain itu, dengan adanya artikel ini, diharapkan pembaca juga dapat mengetahui bahaya yang timbul dari penyebaran berita hoaks, sehingga para pembaca dapat melakukan pencegahan terjadinya penyebaran hoaks. Selain itu, ada juga tujuan substansi dari pembuatan artikel ini, yaitu untuk mengurangi penyebaran berita hoaks dengan membiasakan masyarakat untuk menyaring setiap berita yang didapatkan sebelum disebarkan atau dibagikan kembali kepada orang lain. Selanjutnya ada bab 2 tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 metode penelitian. Jadi di bab 2 metode penelitian, kami menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, sumber data yang kami gunakan, selanjutnya teknik pengumpulan data, dan metode penelitian data. Pada pendekatan penelitian, jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan berupa studi kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research. Menurut Mardalis dalam Abdi Mirza Konte dan Budi Purwoko 2017 bahwa studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Selanjutnya, studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, sumber data. Nah, pada penelitian ini, sumber data yang kami gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan beberapa data yang sudah ada dari hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, kita menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Nah, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Menurut Ari Kunto dalam Abdi Mirsakon dan Budi Purwoko 2017. Jadi, pada penelitian ini, semua sumbernya berasal dari artikel dan jurnal yang membahas mengenai permasalahan hoaks dan cara mengatasi permasalahan hoaks tersebut. Untuk metode penelitian data, kami menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Ini menurut Creswell J. dalam Pupu Saifur Rahmat 2009. Penelitian ini menganalisis dari data-data yang telah ada atau yang terdapat pada jurnal dan artikel yang membahas mengenai permasalahan hoaks. Untuk bab 4 pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Renanda.
Oke, jadi saya akan melanjutkan dari Renanda, mungkin karena Renandanya sinyalnya lemah, jadi saya akan lanjutkan. Pertama ini ada ciri-ciri berita hoax. Jadi, Chan dalam Pakapan tahun 2017 menyatakan bahwa hoax ini adalah sebuah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Dan ciri-ciri dari berita hoax itu seperti judulnya. Jadi judulnya itu menarik dan provokatif, terkesan melebih-lebihkan dan memaksa. Kemudian ada situs asalnya nggak jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah ciri-ciri hoax. Adapun Oke, dilanjutkan ya. Jadi dari judulnya yang pertama tuh menarik dan provokatif, kemudian terkesan melebih-lebihkan dan memaksa, kemudian dari situsnya ini asalnya nggak jelas, username-nya baru dan mirip, tanpa keterangan informasi pemilik, dan kemudian dari isinya ini cenderung opini, nggak ada faktanya, tanpa sumber dan tanpa tanggal kejadian. Jadi cenderungnya itu menyudutkan pihak tertentu. Boleh di next. Selanjutnya dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan. Pertama, bahaya yang ditimbulkan itu dapat membuang waktu dan uang. Jadi larut dalam berita hoax merupakan kegiatan yang tidak berfaedah dan hanya menghabiskan waktu dan uang. Karena berita hoax ini menghabiskan sama saja bermain-main dengan sesuatu yang tidak benar adanya. Berita hoax tidak memberikan manfaat sama sekali kepada pembacanya. Yang kemudian ada hoax menjadi pengalihan isu. Karena hoax ini mengalihkan fokus masyarakat pada hal-hal lain di luar isu yang sedang terjadi. Lalu ada menjadi sarana penipuan publik. Jadi hoax ini jarang dijadikan sarana penipuan publik karena dijadikan oleh pembuat hoax menarik perhatian sasaran penipuan. Orang tertarik dengan janji-janji palsu tersebut cenderung melakukan hal-hal yang keinginan berlaku dengan embel-embel persyaratan untuk memperoleh hal yang dijanjikan membuat hoax. Kemudian ada pemicu kepanikan publik. Jadi dalam pemicu kepanikan publik ini memprovokasi masyarakat agar semakin emosional menghadapi permasalahan sosial. Boleh di next. Selanjutnya ada Renanda. Oke, jadi aku lanjutin ya. Jadi upaya dalam penangkalannya berita hoax ini pertama ada Hoaxbuster. Jadi Hoaxbuster ini upaya yang diwujudkan dalam praktik fact-checking atau pengecekan fakta. Upaya ini tuh dilakukan untuk memvalidasi suatu berita atau informasi dan menyaring berita yang cocok untuk masuk ke dalam perbincangan publik. Kemudian ada budaya membaca. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk memerangi hoax. Karena budaya membaca ini tuh terus ditekankan guna mengantisipasi keterlalupercayaan masyarakat terhadap suatu informasi. Jadi literasi informasi ini menunda keyakinannya dan memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap suatu informasi. Lalu ada pembangunan otoritas. Pembangunan otoritas ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi dari media yang utama, valid, yang harus dilakukan. Pemerintah ini tugasnya itu harus melakukan pengawasan berita yang memberi penilaian kepada setiap media informasi, yang mana penilaian tersebut digunakan untuk pengetahuan valid atau tidaknya suatu berita. Upaya-upaya tersebut memerlukan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Fadil. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan yaitu hoax itu merupakan berita palsu yang saat ini sedang marak beredar atau sedang ramai-ramainya dibicarakan di masyarakat. Nah, berita hoax sendiri ini bisa kita artikan sebagai berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas yang sesungguhnya. Nah, tentunya hal seperti itu tuh pastinya sangat meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena semakin berkembangnya teknologi, maka semakin cepat juga informasi-informasi itu
hingga ke masyarakat. Nah, lalu berita hoax juga pasti memiliki beberapa ciri-ciri, seperti contohnya tadi menggunakan judul yang menarik dan provokatif, lalu juga berasal dari situs-situs yang tidak jelas, lalu juga biasanya mengutarakan lebih banyak opini daripada menunjukkan fakta-fakta yang ada. Dan yang terakhir juga biasanya menggunakan gambar yang tidak sesuai dengan judul. Lalu ada juga beberapa bahaya yang ditimbulkan dari hoax, seperti membuang waktu dan uang, lalu juga hoax sendiri bisa menjadi sebagai pengalihan isu, sebagai sarana penipuan publik, dan juga yang terakhir sebagai pemicu kepanikan publik. Bisa di next. Lalu saran dari kami yaitu melihat banyaknya bahaya yang ditimbulkan dari berita hoax bisa kita cegah dan minimalisir dengan cara-cara contohnya seperti yang disebutkan tadi hoax buster, yaitu berupa fact checking atau pengecekan fakta. Jadi kita bisa mengecek kembali fakta informasi-informasi yang kita dapatkan, apakah informasi tersebut memiliki data yang valid atau tidak. Lalu juga dengan budaya membaca, kita itu juga bisa ikut berperan penting dalam memerangi hoax. Lalu pemerintah juga bisa ikut turun tangan dalam melakukan pengawasan mengenai kevalitan suatu berita seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terpenting, jadilah masyarakat yang cerdas dalam menggunakan teknologi dengan cara bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.